Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram para ulama, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa. Patut kita syukuri. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita kemarin berterawih di samping kita, di belakang kita, sekarang sudah tiada. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai uswah hasanah, garda terdepan dalam uswah hasanah. Tadi disebut hanya mau itu hasanah, ngasih contoh gampang, jadi contoh yang susah. Betapa banyak para penceramah, ada ulama ngasih contoh, tapi harus jadi contoh. Maka Rasulullah menjadi uswatun hasanah, bukan sekedar mau itu hasanah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kemarin teman kita terawih, sekarang sudah tiada. Kita masih diberikan kesempatan, ayo jangan kita sia-siakan dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu pada bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya dalam puasa? Hidup dan kehidupan. Menghadapi hidup, sekarang kita menghadapi hidup, jauh menatap ke depan. Jangan kita terjebak dalam keuntungan yang sesaat dan merugikan jangka panjang. Jangan sampai. Kurikulum Ramadan memberikan pelajaran kepada kita apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik hikmah daripada puasa dalam kehidupan kita. Pertama, sabar. Bulan persaingan yang begitu tajam, jangan jadi lurah, jangan jadi DKM, jadi camat, jadi bupati, apalagi jadi pejabat tinggi, jadi kiai, persaingannya ketat. Maaf, asal. Tapi jujur, ya. Banyak orang hidup pilihan, akibatnya persaingan yang begitu tajam, sering kehilangan kesabaran. Persaingan begitu tajam, sering kehilangan kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam mentaati ketaatan. Kita sabar. Oleh karena itu, kita dalam melaksanakan kurikulum Ramadan, madrasah Ramadan, mengajarkan kepada kita apa yang bisa kita ambil. Dia harus sabar. Dari mulai imsak subuh sampai menjelang maghrib, sabar. Coba Bapak lihat di lalu lintas perjalanan, lalu lintas begitu macet. Kalau mobil besar itu tidak mau mengalah, kalau besar, dan mobil kecil saking kecilnya nggak mau ngalah. Yang besar nggak mau ngalah, mobil kecil nggak tahu diri, jadi macet lah. Kamu bagaimana di pasar ketika orang antri di depan nggak mau mikir, yang di belakang dorong-dorongan, yang dapat ketika antri pembagian sembako setelah dapat nggak mau mikir, bikin dapat 2 kali, yang di belakang nggak sanggup dorong-dorongan, kacau lah kehidupan sosialnya, kacau. Oleh karena itu kita bandingkan, Allah menciptakan malaikat, ya ini hanya review. Ingat, Allah menciptakan malaikat kasih insting, diciptakan untuk taat, tapi tidak punya hawa nafsu, tidak ada alternatif.
belum pernah melihat, mendengar hikayat malaikat Jibril korupsi ayam. Pernah lihat? Belum pernah. Belum pernah mendengar bahwasanya malaikat Israel salah mencabut nyawa orang yang saatnya belum mati dicabut. Belum pernah. Tapi lihat kehidupan binatang, kehidupan ayam. Manakala datang birahinya, tidak mengenal lagi sepi atau banyak orang, hantar terus. Lihat budak keliling kota, nggak pakai celana, wajar karena hidupan binatang. Dikasih nafsu sama tapi tidak dikasih akal. Tapi manusia dikasih akal dan dikasih nafsu, manakala akal kita bisa mengalahkan nafsu lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau nafsu mengalahkan akal, manusia lebih bejat daripada binatang. Maka kurikulum Ramadan mengajarkan kepada kita sabar. Yang kedua, mengajarkan kepada kita istiqomah. Saya tidak mau membahas tentang jauh istiqomah. Ada sedikit hikayat, ada tarikh yang menjelaskan Tuan Bijian suatu ketika mengalami kekalahan dalam peperangan, tertahanlah 3 opsi. Apa diantaranya opsi? Itu sederajat panglima, menteri lah, ketahan. Setelah ditahan, lalu diberikan opsi. Opsi ini diberikan opsi mau hidup mau mati. Kalau hidup satu, kalau harus pindah agama, menyembah yang kita sembah, meninggalkan anak istri, mengkhianati pemimpinnya, pindah agama. Kalau hidup pindah agama, semuanya ditinggalkan. Dengan ini jabatan, tahta, rumah, wanita, semua dapat. Tapi ketika orang kalau sudah istiqomah jihad fisabilillah, istiqomah dari suku sampai maghrib niat puasa, melahirkan istiqomah. Melahirkan istiqomah apa? Temperatur batin. Temperatur stabilitas batin kita ini stabil. Temperatur batin kita stabil dengan berpuasa. Coba Bapak lihat di rumah sakit, mau operasi apapun saja, nggak boleh makan minum selama 9 jam, istilahnya puasa. Mengajarkan supaya temperatur batin kita stabil. Maka orang jarang puasa, kurang istiqomah. Terjadilah dialog raja dengan perdana menteri. Bagaimana opsi pertama? Nggak mau. Kenapa? Dia hidup mulia atau mati dalam saya. Hidup mulia apa saya? Akhirnya dipenggal kepala. Karena istiqomah biasa mengaji, terbiasa mulutnya mengaji, keluar walaupun kepala lepas dari badan. Apa yang dibaca? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Terbiasa ngaji. Nah kita bulan puasa yang biasa ngaji apa? Yang kedua opsinya ditawarin lagi, kamu mau nggak jadi gubernur, dapat rumah, dapat wanita, pangkat? Tidak mau. Kenapa? Dia berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, apapun resikonya, walaupun dibunuh dia siap. Kata Perdana Menteri, lebih gila daripada yang pertama. Lapor sama sang raja kafir, bunuh saja itu. Kenapa? Nggak bisa ditawar. Setelah dibunuh, terbiasa lagi mulutnya mengaji. Wujuhiyya wa idinajra ila rabbihana. Mukanya berseri-seri. Kenapa? Istiqomah. Batinnya tidak tergoda oleh harta tahta wanita, tidak. Opsi yang ditawari, lihat teman kamu pertama sudah mati, yang kedua sudah mati, kamu mau mati mau hidup. Kalau hidup dapat jabatan, mau jadi gubernur, dapat rumah, dapat istri. Oh iya, saya mau hidup gak mau mati. Kafir. Tinggalkan agamanya, pemimpinnya semuanya. Kenapa? Tergoda, tidak istiqomah. Oleh karena itu, dari tarikh tersebut, sejarah tersebut, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Ketika sudah terucap kufur, lalu sang raja tidak mau opsi yang ketiga ini, tidak istiqomah, mudah diraih oleh harta, mudah diraih oleh wanita, bunuh saja. Ketika mau kembali kepada Islam, mulutnya mengucapkan syahadat sudah terkunci. Kenapa? Mau mengucapkan kembali asyhad, terkunci. Tubu ilallah malam yurgir. Mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak taubat kepada Allah malam yurgir, sebelum nyawa ada di tenggorokan kita. Kalau sudah di tenggorokan kita, pintu taubat sudah ditutup. Itulah istiqomah. Ketika melahirkan keikhlasan, puasa ikhlas,
Hanya Allah dan kita yang tahu. Istri nggak tahu kita keluar bisa minum. Tapi penyakit, kata Imam Ghazali, ada dua, penyakit batin dan penyakit dohir. Orang ketika penyakit batin kurang diperhatikan, tetapi penyakit dohir 24 jam dokter standby, dari mulai dokter spesialis, rumah sakit elit. Karena penyakit jasmani hanya sekedar merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Berangkat lebih dulu, sapunya BAS harga 2 juta. Kenapa? Oh, kita tangga masjid ternyata ada calon mertua. Berangkatnya sudah lihat. Dan inilah keikhlasan. Oleh karena itu, an-nasu mayyitun, manusia itu semuanya mati, illa alim, kecuali orang yang berilmu. Fal alimu niyamun illa aqil, orang berilmu itu tidur, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Ada orang lain tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, seperti laksana dia orang tidur. Wal amiluna muhtarun illa muslim, betapa banyak orang terjebak karena ilmunya banyak dengan tidak ikhlas mengerjakan. Maka puasa, kata dalam hadis kutsinya, as-shaum li, puasa milikku, kata Allah. Wa ana ajzihi, saya langsung yang ngasih pahalanya. Sholat bisa berjamaah 27 derajat, ada kalkulasinya, tapi puasa tidak ada kalkulasinya. Hanya kita kepada Allah. Tingkatkan minimal kita puasa apa pun, walaupun kita maghrib, subuh maghrib, begitu saja, tapi kita berupaya pada momentum Ramadan ini mudah-mudahan menambah keikhlasan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ada Allah ya Rabbi dinas wa mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.